Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pilpres Indonesia dalam sorotan Barat. Pemilihan Presiden Indonesia tinggal 1,5 tahun lagi dan negara Barat pun gelisah. Maka mestinya Amerika Serikat dan sekutunya menyorot sebagai event penting terkait kepentingan geopolitik mereka vis-a-vis China yang sedang merangsek ke berbagai penjuru dunia sebagai persiapan menjadi pemain global utama terutama di Indo-Pasifik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menetapkan Indo-Pasifik sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. NATO pun melihat masa depan Barat terletak pada kawasan dengan besaran dan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hasil perang Rusia-Ukraina akan menjadi tentuan kebijakan mereka di Indo-Pasifik karena berdampak pada kepentingan strategis mereka. Bila Rusia menang perang, pamor NATO akan meredup dan akan disibukkan dengan pembaharuan sistem pertahanan di Eropa menghadapi potensi ancaman Rusia. Di pihak lain, posisi China yang telah menyepakati kerjasama tanpa batas dengan Rusia memberi dukungan politik dan ekonomi pada rezim Presiden Vladimir Putin. Hal ini berpotensi menghadirkan instabilitas dan gangguan keamanan di Indo-Pasifik, mengingat Beijing punya klaim teritori mulai dari Jepang hingga Asia Tenggara. Dalam konteks persaingan geopolitik antara China-Rusia menghadapi NATO pimpinan Amerika Serikat tersebut, Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat strategis dan menjadi rebutan negara tersebut. Myanmar, Kamboja, dan Laos telah jatuh ke dalam lingkungan pengaruh China. Thailand, Singapura, dan Filipina pro-NATO. Sementara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam mengambil sikap netral. Dari semua bangsa ASEAN, Indonesia merupakan yang terpenting bagi NATO maupun China, baik dari sisi geografis, besaran ekonomi maupun keunikan sejarah dan budaya. Hal ini akan membuat Indonesia selalu menjaga independensi kecuali dalam kondisi tertentu seperti rezim Soekarno yang cenderung pro-China atau rezim Soeharto yang pro-Barat. Indonesia masa kini meskipun mengambil posisi netral, terkesan lebih pro-Beijing. Penyebabnya China obral investasi yang tidak dilakukan Barat, yang dijadikan sokok guru pembangunan ekonomi, meskipun studi terakhir lembaga internasional mengungkap dari 26 negara yang menjadikan investasi asing sebagai sokok guru, pembangunan ekonominya hanya 4 yang berhasil, sisanya gagal. Karena Pilpres Indonesia berlangsung tanpa petahana, maka ia berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak terduga. Para aspiran capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang secara konsisten menduduki 3 besar menurut lembaga survei mendapat sorotan negara Barat. Biografi dan track record mereka ditinjau secara seksama dan mendalam. Mereka berharap pemimpin yang otentik yang telah terbukti berhasil ketika memimpin daerah atau kementerian sesuai dengan kriteria Barat, dan terutama berkomitmen pada demokrasi yang substantif keluar sebagai pemenang. Pemimpin yang demikian yang juga moderat, menghormati kebebasan semua pemeluk agama, dan berpegang pada nilai kemanusiaan universal, dipandang dapat menghadang sistem otoritarian Cina yang efisien dan mulai dikagumi banyak negara berkembang yang repot berurusan dengan demokrasi dan HAM. Pada Maret silam, Amerika Serikat meloloskan undang-undang anti-Islamofobia dan hampir bersamaan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menentukan 15 April sebagai Hari Anti-Islamfobia, yang memberikan pesan kuat Gedung Putih telah meninggalkan kebijakan lama anti-Islam pasca tragedi 11 September 2001. Perhatian Barat pada Pilpres Indonesia terkait dengan keinginan mereka menambah teman strategis di Indo-Pasifik. Maklum, postur politik luar negeri Beijing kian agresif dan asertif di kawasan. Di Laut Cina Timur, Beijing mengklaim Pulau Senkaku di ujung selatan Jepang sebagai miliknya. Ia menyebut Pulau Diaoyu. Hal ini telah menimbulkan ketakutan Tokyo. Sementara itu, Beijing terus mengintimidasi Taiwan, negara demokrasi yang berpisah dengan Cina daratan sejak tahun 49. Amerika Serikat dan sekutunya memang mengadopsi kebijakan satu Cina yang secara tersirat mengakui Taiwan bagian dari komunis Cina. Namun, Amerika Serikat terus membantu mempersenjatai Taiwan, produsen chip utama dunia. Bahkan baru-baru ini Biden menyatakan terang-terangan bahwa AS akan membantu Taiwan secara militer bila China mewujudkan ancaman mengambil Taiwan secara militer bila diperlukan. Di Laut Cina Selatan yang kaya energi, Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan luas itu yang ditandai dengan 9 garis putus-putus. Klaim tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Malaysia, Brunei, dan juga Filipina. Menurut hukum laut internasional yang juga ditandatangani China, klaim keempat negara itu absah. Klaim Beijing diikuti pembangunan pangkalan militer di sana, seperti Kepulauan Paracel dan juga Spratly.
dan eksplorasi minyak dan gas. Pada tahun 2016, Mahkamah Internasional menerima gugatan Filipina atas bagian pulau yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya dengan menolak klaim China. Situasi Indo-Pasifik bertambah rawan bila perang Ukraina berakhir dengan kemenangan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia juga negara Indo-Pasifik yang menduduki Kepulauan Kuril milik Jepang di utara. Untuk alasan inilah NATO mati-matian membantu Ukraina. Selain untuk menghilangkan ancaman Rusia terhadap Eropa dengan mengkerdilkannya, Cina akan berpikir 1000 kali untuk menantang NATO di Indo-Pasifik bila Kremlin kalah perang. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, kemungkinan Rusia menang perang cukup besar karena beban ekonomi politik yang dipikul Rusia lebih kecil ketimbang yang dipikul Amerika Serikat, NATO, dan negara berkembang akibat meningkatnya harga energi dan pangan dunia yang memicu inflasi tinggi di mana-mana. Maka Beijing dengan bantuan Moskow akan kian agresif di Indo-Pasifik tanpa perlawanan berarti dari lawannya. Untuk beberapa tahun ke depan, Eropa akan berkonsentrasi ke dalam untuk membenahi ekonominya sambil meningkatkan kemampuan militer sebagai antisipasi terhadap ancaman Rusia. Pada titik ini, bukan tidak mungkin Cina akan menyerbu Taiwan, mumpung NATO tidak siap untuk perang baru yang lebih besar. Dalam skenario yang digambarkan tadi, signifikansi Indonesia di mata Barat berlipat ganda dalam menahan laju ekspansi Cina di Laut Cina Selatan dan beyond. Bila Jakarta juga jatuh ke dalam lingkungan pengaruh Cina, maka bukan saja seluruh ASEAN akan bertekuk lutut di hadapan Beijing, tapi juga Cina mendapat akses langsung ke Samudra Hindia dan Australia melalui Selat Malaka dan Selat Lombok. Barat menyadari nyaris mustahil Indonesia akan menjadi sekutu Barat karena akan menimbulkan eskalasi ketegangan di ASEAN yang tidak menguntungkan Indonesia, kecuali Cina menghadirkan ancaman militer nyata terhadap Indonesia. Dengan menjaga hubungan baik dengan Beijing, Jakarta dapat mengambil keuntungan baik dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan kekuatan politik Cina sebagai kekuatan global. Tetapi Indonesia diharapkan secara kuat dan konsisten dapat memainkan peran pengimbang antara dua kubu yang bersaing. Yang tidak kurang penting, Indonesia juga dapat menjadi obor demokrasi di ASEAN dan dunia Islam saat sistem Cina sedang dilirik banyak negara berkembang, juga untuk mendukung kebebasan beragama. Tetapi Barat tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan dari Indonesia bila tidak dapat mengimbangi program pembangunan infrastruktur global atau OBOR dari Cina yang sangat dibutuhkan negara berkembang. Meskipun sedikit terlambat, awal Juli ini, dalam pertemuan G7 di Brussels, negara-negara demokrasi kaya itu berkomitmen menyediakan dana senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara berkembang untuk mengimbangi program OBOR. Dilihat dari kepentingan Barat dan ASEAN khususnya, kebijakan ini dinilai tepat karena akan memberikan ASEAN kartu tawar vis-a-vis Cina, khususnya Indonesia. Paling tidak menjaga beberapa negara ASEAN tidak jatuh dalam lingkungan pengaruh Cina. Tapi situasi ini tidak dapat dimanfaatkan Indonesia bila presiden terpilih nanti tidak memahami percaturan politik global atau tidak memiliki visi Indo-Pasifik yang dinamis. Yang juga penting, ia harus lebih dulu memperkuat ketahanan nasional dengan menghadirkan keadilan sosial dan persatuan bangsa. Butir yang pertama menjadi prasyarat bagi terwujudnya butir kedua.